Saudara-saudari, untuk kali ini kita akan belajar pertanian sistem faith, food always in the house. Dengan mengandalkan kitchen garbage, sampah-sampah dapur. Ini pernah saya pelajari sewaktu saya studi di Asian Rural Institute Jepang dan extended program sampai ke Filipina. Saya temukan sistem ini di Filipina. Bagaimana caranya? Mari ikuti video kali ini. Ini adalah kitchen garbage atau sampah-sampah dapur. Lihat, kita lagi panen ini sampah dapur. Ada berbagai jenis yang bisa kita lihat. Kita nggak perlu membuang limbah-limbah sembarangan sebab semuanya bisa berfungsi, bisa bermanfaat, apalagi untuk pertanian kita. JPT, zat pertumbuhan tanaman, akan ada di sini. Berbagai jenis kita lihat, ada sampah buah-buahan, ada nanas, ada pepaya, ada apukat, ada pisang, ada kacang-kacangan, dan airnya juga, air yang ada di sini, air ini juga air cucian beras, cuci tangan, cuci piring. Nah, kita ramu di sini, kita endapkan, kita dekomposer di sini. Nah, lihat airnya ini kita akan manfaatkan untuk pertanian faith, food always in the house. Nah, bagaimana hubungan keduanya antara andalan kitchen garbage dengan faith? Mari ikuti proses yang akan kita pelajari. Pertanian sistem faith, food always in the house, bisa juga kita manfaatkan pekarangan-pekarangan dan lahan sempit. Jadi tidak perlu memanfaatkan lahan-lahan luas, tapi lihat lahan sempit juga kita akan bisa maksimalkan fungsi ganda akan ada pada lahan sempit. Nah, pertama lihat, Anda buat sebidang tanah, tergantung seberapa Anda suka. Kemudian kita akan tanam berbagai jenis tanaman di sini. Tetapi kita akan buat lubang di tengah sebagai tempat kompos kita. Kita akan pindahkan kitchen garbage yang dari tong dan drum sana ke lubang yang akan kita bentuk. Nah, kita buat seperti ini. Ini lubangnya. Ya, terserah. Nah, ini akan menjadi tempat kompos kita, tempat kitchen garbage kita, tempat sampah-sampah dapur yang sudah kita panen. Langkah kedua, karena lubangnya ini amat kecil, boleh jadi juga nanti akan meluap sehingga kompos kita atau kitchen garbage kita akan terbuang entah kemana, atau terbawa erosi atau aliran air kalau di saat hujan. Maka kita akan batasi dengan bambu seperti ini. Bambu. Tapi kalau memang tidak ada kita punya bambu, kita juga bisa buat ini agak dalam dan kita biarkan sampai tertutup. Kita sudah menyelesaikan satu tahap membuat lubang pengomposan dari kitchen garbage. Gunanya sebenarnya supaya menjaga keamanan daripada kompos kita, supaya ayam tidak mengganggu, atau ayam-ayam atau ternak-ternak liar datang mengganggu dari kompos kita. Karena kitchen garbage kita sedikit agak basah, sehingga kalau kita taburkan maka airnya juga bisa habis ketangkap oleh tanah. Oleh sebab itu
mari kita batasi lewat daun-daun kering. Jadi terserah, tergantung kepada saudara-saudari apa yang mau saudara gunakan kita untuk daun-daun kering. Bisa jerami, bisa daun-daun kering dan lain sebagainya. Supaya daun-daun kering ini bisa menangkap air dari kitchen garbage atau sampah-sampah dapur yang kita akan masukkan ke dalam. Nah, kemudian kita akan masukkan kitchen garbage kita. Kalau memang saudara-saudari tidak mau untuk mencacah karena sedikit agak berbau, boleh saja kita langsung pindahkan, tetapi memang prosesnya lebih lama daripada kalau kita cacah secara kecil-kecilan. Mari kita pindahkan ke box bambu yang sudah kita perbuat. Kita akan campur sedikit dengan kompos. Kita campur dengan kompos supaya nutrisinya, unsur haranya juga lebih sempurna. Nah, inilah dia, saudara-saudari, kita sudah menyelesaikan tahap kedua. Kita mencampur supaya kitchen garbage-nya agak sedikit tercampur dengan kompos. Jadi komposnya ini saudara bisa ambil juga dari tanah-tanah humus atau dari pohon-pohon, dari bawah pohon. Kalau kita memang nggak memiliki akses kompos ternak, babi dan lain sebagainya, ternak, kambing, kerbau dan lain sebagainya. Ya, untuk mengurangi penguapan dari kompos kita, karena terik matahari akan menyerap air dari kompos, jadi itu mari kita tutup dengan ini namanya pahitan atau sepait-pait dalam bahasa Batak. Ini cukup punya nutrisi yang banyak sekali terkandung di dalamnya. Sebab itu mari kita sekalian mengurangi penguapan, dia akan juga berfungsi untuk menjadi kompos, menambah unsur hara dan nutrisi daripada pupuk kita. Tutup dengan daun kering. Nah, ini dia feed, food always in the house. Di mana foodnya, di mana unsur makanannya, kita akan menanam. Sembari ini menunggu pengomposan dan dekomposer, maka lihat di setiap sudut seperti ini, kita akan bisa menanam tanaman apa yang kita butuhkan. Ini beberapa cabai sudah kita tanam. Ini cabai. Cabai ini tidak perlu dikompos lagi, tidak perlu dikasih pupuk. Akarnya akan menjalar dan datang untuk mengambil sari-sari nutrisi daripada kompos yang sudah kita perbuat. Ini tomat. Ini tomat inggir-inggir, tomat kecil. Ini bisa juga kita tanam di sepanjang ini. Dan bambu-bambu ini juga bisa menjadi tempat penjalaran, tempat persandaran daripada tomat kita. Kita akan coba. Jenis yang lain, saudara, bisa kita ambil dari pembenihan sayur sawi yang sudah kita siapkan
1-2 minggu yang lalu. Untuk dijadikan feed, saudara. Kita akan pindahkan benih ini ke tempat feed kita. Kita juga bisa tanam bawang putih yang sudah disampaikan melalui sistem seperti ini oleh saudara kita Jubil. Lihat, dia sudah diakar. Ini nanti kita akan pindahkan juga di sekitar lahan kita ini. Untuk menyiram, kita juga perlu air kitchen garbage yang sudah kita rendam beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Ini di airnya. Ada beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang kita sudah tanam. Sayur, cabai, tomat, bawang. Bentuk sistem pertanian faid, kita boleh pilih basket seperti apa yang kita inginkan. Ada seperti bulatan, ada juga memanjang, tapi keuntungan sistem seperti ini terbuat dari batang ubi. Batang ubi kita lihat. Jadi di saat batang ini juga bisa menjaga kompos, jadi wadah kompos, tapi juga dia akan menghasilkan sayur daun ubi yang penuh dengan zat gizi besi. Jadi tergantung kita mana yang harus kita pilih. Bisa juga bentuk seperti bulatan atau memanjang, tergantung kepada keinginan kita. Inilah sistem pertanian kita faid, food always in the home, food always in the house. Faith sebenarnya dari kata iman, Inggris, bahasa Inggris, faith, beriman. Jadi mereka yang beriman sebenarnya harus mampu mengoptimalisasi lahan, memaksimalkan lahan sempitnya menjadi sumber penghidupan, sumber makanan bagi keluarganya. Oleh sebab itu, stay at home sebenarnya bukan hanya untuk nongkrong, untuk bermalas-malas, tetapi bekerja, dan bekerja. Orang beriman sebenarnya dalam 2 Tesalonika 3:10, yang tidak bekerja sebenarnya tidak berhak untuk makan. Oleh sebab itu, mari optimalkan, gunakan waktumu, walau singkat, stay at home-mu untuk produktif, mencipta, berkarya dari lahan sempit untuk menghasilkan berbagai makanan supply ke rumah tangga keluarga. Terima kasih. Kita akan perlihatkan video berikut panen daripada faid kita ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat bekerja.